Shalom saudara, selamat malam. Kembali jumpa kita di Mesbah Doa di malam hari ini. Biar sukacita dari surga mengalir di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita. Dimanapun kita berada malam hari ini, kita percaya hadirat Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk mengalir, bahkan untuk melawat setiap kita semua. Mari kita persiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk fokus menyembah Tuhan, mencari hadiratnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Tuhan begitu baik. Kami masih diberi kesempatan, kami dapat menikmati anugerah Tuhan yang besar. Malam hari ini biar Tuhan hadir dan datang melawat kami. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau. Oleh sebab itu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam doa atau mesbah doa kami malam hari ini, biar terjadi seperti dalam surga. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami, Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah
segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hiya naralabaya syam naralabaya su. Hiya naralabaya su. Kami bawa syukur sembah kami Tuhan. Hurralabaya syam naralabaya si. Hiya naralabaya syam naralamo. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami persembahkan syukur sembah kami kepadamu Tuhan. Hurralabaya nasyana ralabaya si. Jesus. Sebab Kau anugerah terbesar bagi kami, Bapa. Engkaulah sumber harapan kami. Engkau tahu segala keadaan hati kami, Tuhan. Segala kehidupan kami, Engkau Tuhan yang atur. Ya Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, amin. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup.
hidupku. Kau tahu hati kami Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Mari nyatakan doamu sama-sama. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Mari katakan, Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari biar musik saja, saudara bisa bersyukur malam hari ini. Saudara bisa nyatakan setiap kerinduanmu dalam hadirat Tuhan. Berkasih-kasihanlah dengannya malam hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita, persoalan apapun itu, sakit, penyakit. Tuhan tahu. Oleh sebab itu mari kita letakkan seluruh kehidupan kita, apapun itu, ke dalam hadirat-Nya. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan. Yesus sanggup menjawab. Terima kasih Bapa. Izinkan kami berkasih-kasihan malam hari ini dengan Inaralabayas, Naralabaya, Naralabayas, Inaralabayas. Yes Lord, yes Lord. Kami nyatakan pujian, kami nyatakan pujian ini. Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, Kau Tuhan yang terbaik bagi kami. Ya naralabaya sia, naralabaya so. Ini umat-Mu Tuhan, kami datang mempersembahkan pujian kami, sembah kami, syukur kami. Analaba ya naralaba, hi analaba ya sianda.
Aralabaya ralabaya takanaralabaya so. Huriana ramaya siana ralabaya so. Kau setia, Kau setia Tuhan. Ya ralabaya 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 si. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kalau kami bisa melalui hari-hari kami sampai dengan hari ini, semata-mata oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kami percaya Tuhan malam ini, bila setiap anak-anak-Mu pun yang ada di rumah mengikuti mesbah doa ini, bila mereka juga mengalami kasih setia Tuhan, mengalami anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Sebab kami tahu ketika mengalami anugerah Tuhan, maka kami akan masuk dalam tahta kasih karunia-Mu. Kami akan mendapat kemudahan dan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima urapi berkati kami semua, baik anak-Mu yang di rumah, mau di tempat ini, bahkan hamba-Mu juga Kau urapi Tuhan, supaya firman-Mu menjadi kebenaran buat kami, supaya kebenaran memerdekakan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini, berfirmanlah sekarang, kami siap menyambut sabda-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Malam ini kita bertemu kembali dalam mesbah doa. Kita bersyukur karena Tuhan masih beri kita kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Bapak Ibu, sekalipun kita berjauhan, ya, online seperti malam hari ini, saya percaya anugerah Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Amin Bapak Ibu. Nah, mari siapkan Alkitab kita, mari buka sama-sama yuk. Mazmur 57 saudara, ayat 1 sampai dengan 11, ya. Kita baca sama-sama. Judulnya diburu musuh tetapi ditolong Allah. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan musnahkan Miktam dari Daud ketika lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga untuk menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selah. Kiranya Allah mengirimkan kasih setianya dan kebenarannya. Ayat 5. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak
dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ayat 7, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Yang terakhir, tinggikanlah dirimu di mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Wow, luar biasa sekali saudara. Mazmur 57 ini saudara adalah mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia melarikan diri ke Gua Adulam. Saudara. Ya, kenapa dia lari ke Gua Adulam? Itu menyelamatkan diri dari kejaran-kejaran Saul. Saudara. Nah, Daud ini saudara memiliki pergumulan berat. Kalau saudara baca tadi saudara, dia seperti di antara singa saudara. Pergumulannya terlalu berat saudara. Kenapa Bapak Ibu? Daud ini saudara, sebenarnya itu musibah itu dimulai ketika perempuan-perempuan Israel berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa saudara. Sehingga timbul saudara iri hati dari Saul saudara. Padahal Daud itu kan anak mantunya Bapak. Tetapi saudara, hatinya panas setiap kali perempuan-perempuan Israel berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sehingga dia panas saudara, dia mau membunuh Daud berkali-kali saudara. Bahkan saudara, Daud ini saudara, istrinya itu Milka disuruh nikah lagi saudara, dikawinkan oleh orang lain saudara. Betapa besarnya pergumulannya saudara. Dia tadi sebagai panglima perang diturunkan jabatannya saudara. Rumahnya diambil saudara. Dia dijauhkan dari sahabat karibnya. Dia berpisah dengan keluarga. Dia kehilangan reputasi saudara. Sebab sebelum dia lari ke Gua Adulam saudara, dia itu bertemu dengan raja orang Filistin saudara. Dan orang itu berkata, ya bukankah Daud ini yang orang-orang Israel bilang begini bahwa musuh mengarahkan Saul mengarahkan beribu tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, Daud ini ketakutan saudara. Sehingga dia pura-pura gila saudara. Air ludahnya mengalir ke bajunya sehingga raja orang Filistin berkata, kekurangan orang gila kah aku saudara. Saudara, untuk menyelamatkan dirinya dia harus kehilangan reputasi saudara. Wow saudara. Dia memiliki penderitaan yang besar waktu lari ke Gua Adulam saudara. Di Gua Adulam dia sendiri. Walaupun akhirnya didatangin oleh keluarganya datang saudara, dan ada 400 orang yang datang menemui dia. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana keadaan saudara hari ini? Kalau Daud tadi dia kehilangan istrinya, dia kehilangan bisnisnya, jabatannya, kehilangan rumahnya, segalanya dia hilang. Mungkin saya berkata, Pak, aku baru saja kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Mungkin di masa-masa pandemi kemarin banyak orang-orang keluarga yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita kehilangan keluarga kita mungkin. Mungkin ada juga kehilangan istri, kehilangan orang tua. Mungkin saya berkata, Pak, saya kehilangan pekerjaan, Pak. Saya baru saja di PHK. Bisnis saya terpuruk, Pak. Rumah tangga saya sedang kacau, Pak. Saya dipermalukan, Pak. Dan berbagai macam, saudara, pergumulan yang saudara hadapi, saudara. Tetapi, saudara, apapun pergumulan saudara, betapa terpuruknya pun keadaan saudara, saya percaya saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Hari ini kita belajar dari Daud. Apa sih rahasianya Daud ini saudara? Sehingga Daud ini bisa mengalami kemenangan saudara. Nah, pada saat Daud mengalami pergumulan berat saudara, maka Daud berkata begini. Mazmur 57 ayat 2 dia bilang gini. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah. Kenapa sih sampai 2 kali dikatakan kasihanilah aku? Ini saudara, kalau orang sudah memanggil dalam masa-masa dia berputus asa, Tuhan kasihanilah aku ya Allah. Ini artinya apa? Daud ini sangat mengharapkan pertolongan yang datang dari Tuhan. Daud itu menyadari saudara, bahwa tidak ada orang yang bisa menolongnya. Jadi hanya Tuhanlah sumber pertolongan Daud satu-satunya. Saudara. Amin saudara. Nah, dikatakan begini. Kasihanilah aku ya Allah.
Kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku berlindung, sampai berlalu penghancuran. Saudara, saudara kasih Tuhan, ada dua alasan, saudara, kenapa Daud membutuhkan belas kasihan. Saudara. Kenapa di tengah-tengah pergumulan yang berat, di tengah-tengah keterpurukan yang dihadapi oleh Daud, dia berkata, dia membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Alasan yang pertama begini, saudara. Sebab Daud hanya tahu bahwa tempat perlindungannya hanya Tuhan, saudara. Kalau terjemahan King James Version berkata, sebab kepadamu aku percaya. Artinya, saudara, Daud ini sudah kehilangan kepercayaan, saudara. Mertuanya sendiri, saudara, yang harusnya bisa dipercaya, malah gak dipercaya, saudara. Sehingga Daud seakan-akan kehilangan kepercayaan. Maka dia bilang, aku butuh belas kasihanmu Tuhan, sebab hanya Engkau yang aku percayai. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, saya lihat gini. Dikatakan tadi, dalam naungan sayapmu aku berlindung, sampai berlalu penghancuran, saudara. Yang kedua, Daud itu merindukan perlindungan yang datang dari Tuhan. Seperti katakan, saudara, sebab dalam naungan sayapnya ada perlindungan. Saudara, kalau pernah lihat ayam, Bapak Ibu ya, mungkin orang-orang kota udah jarang lihat ayam, saudara. Tapi kalau di kampung-kampung atau di kampung-kampung lah, saudara ya, kalau induk ayam bersama dengan anaknya bisa bermain gitu, saudara. Tiba-tiba ada dengar suara burung elang, kulik-kulik dia, saudara, maka induknya langsung kalau udah begitu kata induknya, saudara, maka anaknya akan lari semua di bawah naungan sayap induknya, saudara. Sehingga anak ayam itu semua terpelihara dan aman, saudara. Daud merindukan seperti itu. Maka dikatakan, Tuhan, aku rindu berada dalam naunganmu, sebab hanya kepadamu aku percaya. Saudara, belas kasihan, saudara, sangat dibutuhkan oleh Daud untuk mengalami kemenangan atas keterpurukan dalam hidupnya, saudara. Sebabnya hari ini, saudara, saya kasih tema begini, saudara. Belas kasihan melahirkan mujizat, saudara. Hari ini, apapun pergumulan saudara, seberat apapun pergumulan saudara, saudara butuh belas kasihan Tuhan. Sebab hanya belas kasihan. Sebab dengan belas kasihan, kita bisa mendapatkan mujizat. Terlalu banyak, saudara, Yesus melakukan mujizat di Alkitab ketika dia hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus tergerak belas kasihan, maka orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang kusta disembuhkan, saudara. Haleluya, kita butuh belas kasihan. Nah, sekarang kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan? Bapak Ibu, berapa banyak saudara pengen dapatkan belas kasihan Tuhan? Wow, kalau kita dapat belas kasihan Tuhan, maka kita akan mendapat kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan dan mendapatkan mujizat, saudara. Nah, coba kita buka Alkitab kita di ayat itu ya, yang coba seperti itu aja ya, ayat 3 ya, aku berseru ya. Dikatakan, saudara ya, rahasia pertama bagaimana Daud mendapatkan belas kasihan Tuhan. Pertama dia bilang, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku, saudara. Yang pertama, saudara, untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita harus berseru kepadanya. Maka Daud bilang, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, kasihanilah aku. Wow, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau anak kita berkata, Papa, tolong saya. Papa, tolong saya. Saya percaya sebagai Bapa yang baik, kita akan berlari sekenceng-kencengnya untuk bisa menolong anak kita. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tergerak oleh belas kasihan. Suatu kali, Bapak Ibu, kalau saya baca nanti Markus 10 ayat 46-52. Yesus sedang berjalan di Yeriko. Berjalan di Yeriko, kemudian di tempat pinggir jalan itu ada seorang bernama Bartimeus. Bartimeus ini sudah orang buta. Bartimeus anak Timeus. Dia seorang yang buta sejak lahir, saudara. Maka saudara, dia berkata, Yesus anak Daud, belas kasihanilah aku. Yesus anak Daud, belas kasihanilah aku. Maka murid-murid berkata, diam, jangan ribut. Tapi saudara, semakin dia dilarang, saudara, boleh murid-murid, maka saudara, dia semakin berteriak, Yesus anak Daud. Dinaikkan nada suaranya, saudara. Dinaikkan nada suaranya semakin kencang, saudara. Sehingga saudara, Yesus berkata, panggil dia. Kenapa Yesus panggil? Karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Pada waktu saudara panggil dia, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia langsung buka jubahnya, dia buang jubahnya. Bapak Ibu, di Israel itu jubah itu melambangkan siapa kita, Bapak Ibu. Orang kusta punya jubah sendiri. Orang ke pesta punya jubah sendiri. Kemudian orang buta pun punya jubah sendiri. Saudara kebayang nggak kira-kira? Dia begitu panggil dia langsung buka, dia lemparkan jubahnya. Kalau nggak jadi mujizat gimana saudara? Dia akan sulit dapat jubahnya kembali. Tetapi saudara dia, karena begitu dia percaya saudara, dan dia telah mendapat belas kasihan dari Tuhan, maka dibuangnya saudara, dan dia datang kepada Yesus. Saudara tahu, Yesus berkata, Bartimeus, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Lalu Bartimeus bilang begini, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini, apapun pergumulanmu, kita perlu belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dan untuk mendapatkan belas kasihannya, mari berseru tanpa henti. Berserulah sampai Yesus berhenti. Amin saudara. Berserulah sampai Yesus berhenti mendapatkan saudara. Berserulah sampai Yesus memanggil saudara. Maka saudara akan melihat mujizat dalam hidupmu. Matius 7 ayat 7 berkata begini. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika minta roti? Atau memberi ular jika minta ikan? Jikalau Bapamu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Wow, luar biasa sekali saudara. Waktu kita berseru kepada Tuhan dikatakan, maka dia akan menjawab kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi hari ini saudara, kunci pertama untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan adalah kita perlu berseru. Katakan sama-sama, berseru. Wah. Ada satu pujian, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, dia akan memberi pedamaian abadi. Jadi saudara, waktu kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita. Yeremia 33 berkata, berserulah kepada aku, maka aku menjawab engkau. Wow, malam ini saudara, waktunya untuk berseru kepada Tuhan, maka dia akan menjawab dan menyelesaikan persoalan saudara. Katakan amin saudara. Nah, kita kembali ke ayat 3 tadi. Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Wow saudara. Amin saudara. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Sudah selesai nggak masalah Daud? Belum Bapak Ibu. Tetapi dia memiliki pengharapan. Amin saudara. Jadi kunci kedua saudara, untuk bisa mendapatkan belas kasihan saudara, kita harus memiliki pengharapan. Kita Mazmur bilang gini. Kita seperti perempuan, seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Seperti hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Demikian kita menantikan, kita menantikan sampai kita mendapat belas kasihannya. Wow saudara, miliki pengharapan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan saudara? Bagaimana supaya kita memiliki pengharapan? Tentu harus punya iman saudara. Orang yang sudah tidak punya iman, tidak mungkin punya pengharapan. Saudara, adakah iman di hatimu hari ini? Adakah iman di dalam hidup saudara? Adakah saudara masih yakin bahwa engkau bisa menyelesaikan persoalan dalam kehidupanmu? Apakah engkau yakin bahwa pergumulan saudara bisa saudara selesai bersama-sama dengan Tuhan? Kalau saudara masih yakin, bersaudara masih punya pengharapan di tengah dunia ini. Orang udah kehilangan pengharapan, dia kehilangan mujizat saudara. Haleluya. Nah, maka dikatakan Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu
yang kita harapkan, saudara. Kitab Roma mencatat begini, saudara. Abraham itu, saudara, sudah tua. Istrinya sudah tua. Sudah 75 tahun istrinya. Sudah menopause, saudara. Sudah tidak mungkin punya anak, saudara. Sudah nggak mungkin punya anak. Karena sudah berhenti haid, saudara. Tapi, saudara, kita orang mencatat begini. Sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, tetapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Bahkan Abraham memperkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat, dan Tuhan memperhitungkan iman Abraham. Tuhan memperhitungkan pengharapan Abraham sebagai sebuah kebenaran. Dan Alkitab mencatat, dan itu ditulis bukan hanya untuk Abraham, tetapi kepada semua orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Mungkin saya berkata, Pak, aku udah nggak terlalu banyak persoalan saya, terlalu banyak pergumulan hidup saya kayak nggak mungkin percaya dengan Abraham, saudara. Iman Abraham tidak digoyahkan oleh situasi. Iman Abraham tidak digoyahkan oleh keadaan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dia memiliki pengharapan akan janji Tuhan, saudara. Amin, saudara. Nah, orang yang memiliki pengharapan akan kuat menghadapi persoalan, saudara. Tetapi kalau kita kehilangan pengharapan, kita menjadi lemah. Karena kita pikir semua pintu sudah tertutup. Semua jalan sudah tertutup, saudara. Amin, saudara. Nah, Ibrani 6 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. Ibrani 6 ayat 19 dan 20 dikatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, belakang tabir itu apa, Bapak Ibu? Kalau kita melihat, saudara ya, tabut Allah itu ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir itu adalah ruang antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, ada namanya tabir, saudara. Dan dikatakan tadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa, yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Artinya pengharapan saudara itu masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Wah. Mari baca 20. Dikatakan ini, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Bukankah Yesus yang membuat, saudara, tabir itu terbuka, saudara. Jadi ketika kita memiliki pengharapan, saudara, kita memiliki pengharapan, ternyata, saudara, kita bisa, pengharapan itu membawa kita masuk kepada ruang maha kudusnya Allah. Amin, saudara. Dikatakan pengharapan seperti sauh. Sauh itu jangkar, Bapak Ibu. Dengan jangkar kapal yang beratus-ratus ton, saudara, dia hanya goyang tapi tidak mungkin lari kemana-mana, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika engkau punya pengharapan, ketika kita memiliki pergumulan yang berat, kita butuhkan Allah belas kasihan, dan belas kasih dapatkan ketika Tuhan melihat ada pengharapan dalam hidup kita. Malam ini adakah pengharapan dalam hidup saudara? Adakah pengharapan yang masih ada dalam hidupmu, saudara? Apakah Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa sukar, saudara? Mungkin keluarga saudara. Saya berkata, Tuhan, keluarga aku udah hampir hancur. Iya tadi, saudara, waktu saya tadi ada di rumah doa. Ada seseorang datangin saya, dia bilang begini, Pak, keluarga saya, istri saya udah menggugat saya, Pak, untuk bercerai, Pak. Dia bilang sudah menggugat saya untuk bercerai, Pak. Tolong doakan saya, Pak. Doakan saya. Dengar baik, Bapak Ibu. Sekalipun keluarga sedang diambang kehancuran, ketika kita memiliki pengharapan, semua bisa dipulihkan kembali. Amin, Bapak Ibu. Sesulit apapun, saudara, pergumulan kita hadapi, seberat apapun kondisi keluarga kita hari ini, selama masih punya pengharapan, kita akan melihat ada mujizat terjadi. Yang kedua, kesehatan kita. Mungkin berkata, Pak, saya mungkin orang sudah sakit kanker, saudara ya. Udah sakit kanker, mungkin sudah stadium 4 lah, saudara. Udah stadium lanjut, atau apapun sudah sakitnya kita. Mungkin dokter sudah menyerah, saudara. Tapi selama saudara belum menyerah, selama saudara masih punya pengharapan, kau tetap bisa mendapatkan mujizat, saudara. Banyak orang disembuhkan, saudara. Banyak orang disembuhkan ketika mereka memiliki pengharapan, saudara. Mungkin saudara bisnis saudara. Saudara berkata mungkin begini, Pak, bisnis saya tidak ada tanda-tanda pertumbuhan.
Tidak ada tanda-tanda bertumbuh dari bisnis saya. Percaya saudara, Tuhan itu adalah Allah yang sanggup membuka jalan ketika tidak ada jalan. Miliki pengharapan saudara. Mungkin ada juga pelayanan saudara nggak bertumbuh-bertumbuh saudara. Saya kok pelayanan saya nggak bertumbuh-bertumbuh Pak. Nggak miliki pengharapan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu baik. Seperti dikatakan tadi, Tuhan menyelesaikannya bagiku. Wow. Apapun persoalan saudara, Tuhan menyelesaikannya bagi. Ada sebuah pujian, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Nya. Buat kasih, rendah sedikit, yang pernah berubah. Ku bersyukur buat kasih-Nya yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin saudara. Jadi kita selama memiliki pengharapan, Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Katakan amin saudara. Nah yang ketiga saudara. Yang ketiga saudara. Di ayat 8. Kalau nggak salah baca ayat 8. Baca ya Mazmur 57 ayat 8 saudara. Kita bersama-sama yuk. Hatiku siap saudara. Oh mungkin mundur satu kali. Nih. Baca sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Oh bagaimana saudara? Daud ini saudara. Daud ini tengah-tengah persoalan yang berat saudara. Persoalan yang berat. Ketika dia sudah mulai memiliki pengharapan saudara ya. Ketika dia berseru kemudian dia punya pengharapan. Sekarang Tuhan aku udah siap nih. Aku udah siap nih Tuhan. Aku udah siap menyanyi bagimu. Aku siap bermazmur bagimu. Dia perintahkan jiwanya. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Wah. Saudara. Mungkin saudara. Kalau saya nggak tahu ya kalau di kampung saya itu dulu ya, kalau ada orang yang sedang berduka, saudara, maka selalu ada yang orang-orang itu yang memancing untuk nangis. Jadi ada yang bagaimana supaya orang terharu, semua sudah dibuat. Mungkin di Israel juga ada seperti itu ya. Ada orang meninggal. Biasanya disewa itu orang yang bikin selalu membuatnya nangis sedih, saudara. Sehingga orang yang datang itu, saudara, semua berurai air mata, saudara. Tetapi Daud bilang gini, di tengah-tengah persoalan dia hadapi, di tengah-tengah pergumulan dia hadapi, dia bilang, hatiku siap ya Allah, aku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur bagimu. Wah, saudara, di tengah-tengah pergumulan berat memang gak mudah untuk naikkan pujian, saudara. Iya betul apa betul Bapak Ibu? Gimana mau memuji Tuhan Pak? Aduh Pak, air mata sudah dekat nih di mata ini. Air mata sudah dekat, saudara. Hati kita udah galau, saudara. Tetapi Daud ini punya teknik begini. Bangunlah hai jiwaku. Dia perintahkan. Ternyata jiwa kita bisa kita perintahkan, saudara. Kita bisa perintahkan untuk memuji Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kita bisa perintahkan untuk memuji Tuhan. Dan dikatakan, aku mau membangunkan fajar. Sebenarnya fajar itu gak bisa dibangunkan, saudara. Ya fajar itu tetap saja jam sekian baru keluar matahari, saudara. Tapi Daud berkata, membangunkan fajar itu berarti ada gaya bahasa metafora dipakai sih, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita memuji-muji Tuhan, terjadi percepatan penyelesaian masalah kita. Amin Bapak Ibu. Terjadi percepatan. Terjadi percepatan. Kenapa? Harusnya tadi fajar bangun jam 6. Ketika ada yang memuji-muji Tuhan, maka jam 4 udah bangun, saudara. Amin saudara. Kalau tadinya persoalan kita sudah selesai bulan depan, tapi karena kita senang memuji Tuhan saudara, kita mengagung-agungkan nama Tuhan kita, maka kita mengalami percepatan saudara. Amin saudara. Mengalami percepatan atas persoalan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Mazmur berkata,
Sebab engkau Allah Israel bertahta di atas puji-pujian umatmu. Wow. Jadi ketika kita gini saudara. Ketika kita mengalami pergumulan saudara. Mengalami persoalan saudara. Sulit menaikkan ucapan pujian kepada Tuhan. Tetapi kita memaksakan, kita perintahkan jiwa kita memuji-muji Allah saudara. Maka Tuhan memperhitungkan pujian kita sebagai sebuah korban buat Tuhan saudara. Sehingga saudara Tuhan itu sangat berkenan dengan korban pujian saudara. Kalau pada masa senang saudara semua puji Tuhan gampang. Betul nggak Bapak Ibu? Semuanya berjalan, everything is okay saudara. Kita mudah muji Tuhan. Tapi pada masa-masa sulit saudara. Ketika kita naikkan pujian. Maka Tuhan perhitungkan sebagai sebuah korban bakaran. Korban pujian buat Tuhan. Dan dia bertahta saudara. Maka saudara berkata, aku akan membangunkan fajar. Artinya persoalan kita segera akan mendapatkan pertolongan. Amin Bapak Ibu. Saya terlalu banyak saya dengar kesaksian saudara. Terlalu banyak kesaksian yang kita dapatkan. Tadi juga di rumah doa ada kesaksian saudara. Di mana saudara, di anaknya harus dioperasi saudara. Dioperasi, kemudian dijanjikan cuma biaya cuma 10 juta. Ternyata 50 juta pun nggak cukup saudara. Ternyata apa yang dilakukan? Mereka cuma bisa menangis dan memuji Tuhan. Tetapi tahukah saudara, wah dia mengalami mujizat yang besar. Pujian selalu melahirkan mujizat saudara. Waktu Yosafat saudara menghadapi 5 bangsa Meunim dan segala macam bangsa yang menyerang dia. Yosafat dari menaikkan pujian, dia bilang sebab Tuhan baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Pada waktu dinaikkan pujian saudara, maka pihak musuh semuanya saling bunuh-membunuh dan dari kemenangan ada pihak Yosafat saudara. Luar biasa. Hari ini saudara, untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, mari kita naikkan pujian kita di tengah-tengah masa sukar sekalipun. Yang terakhir saudara, mari kita baca Mazmur 57 ayat 9. Nah, yang keempat saudara, apa yang kita lakukan mendapat belas kasihan Tuhan? Allah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Ini yang Daud ajarkan buat kita. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Wow saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau lagi susah enaknya bersyukur atau bersungut-sungut Bapak Ibu? Jujur saja. Arki. Saudara, kadang-kadang itu gerakannya otomatis, saudara. Gerakannya otomatis, saudara. Dumel dulu, baru sadar, baru gitu, saudara ya. Biasanya ngedumel dulu, kenapa sih everything kok tidak oke semua gitu, saudara ya. Aduh, semua kok pada sulit gitu ya. Belum selesai masalah satu, muncul masalah baru. Ini belum selesai, muncul sini. Belum selesai, muncul sini, saudara. Waduh, kayaknya nggak ada ini. Nggak ada ini alasan untuk bersyukur ini. Daud itu kehidupannya saudara. Waduh kalau kita kehidupan Daud di saudara ya. Berat saudara. Tapi Mazmur itu ditulis kebanyakan pada masa sukar. Luar biasa saudara ya. Kayak Daud itu terlalu banyak pergumulan dihadapi saudara. Tetapi saudara di tengah-tengah pergumulannya justru Mazmur itu ditulis hampir 80% ditulis oleh Daud saudara. Doa saya begini Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita banyak pergumulan gitu ya. Banyak persoalan saudara. Mari kita belajar saudara. Menaikkan syukur kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Mungkin kadang-kadang orang sekitar kita juga gak mendukung saudara ya. Gak mengerti dengan keadaan kita. Gak mengerti dengan persoalan kita hadapi. Kita ceritakan dia gak mau dengerin kita. Betul saudara ya. Kita bercerita gak mau denger saudara. Anton Boyce saudara. Seorang pendeta saudara. Dia akhirnya jadi gila saudara. Kenapa dia gila saudara? Tapi akhirnya dia sembuh saudara. Dan ditanya, kenapa kamu sampai gila? Nggak ada yang mau dengerin saya katanya. Saudara, ternyata didengar itu sebuah kebutuhan saudara. Amin saudara. Jadi supaya kita bisa dengar Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan.
Tuhan pasti dengerin kita, saudara. Kalau kita lihat nyanyian ucapan di Mazmur itu, saudara. Mazmur itu berisi dengan keluhan, ya. Keluhan banyak, berisi keluhan. Banyak juga pujian datang kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan. Dia bilang, berseru kepada aku, maka aku akan menjawab engkau. Pokoknya saudara, kalau kita saudara naikkan pujian, ada pasti Tuhan dengar. Kita naikkan doa, pasti Tuhan dengar. Kalau kita lagi sedih, kita curhat pada Tuhan, pasti Dia dengar. Ada yang dengar. Makanya saudara, jangan sempat seperti Anton Boyce, saudara. Dia gila karena tidak dengar. Dengar baik, saudara. Ada Tuhan yang selalu siap mendengar saudara. Naikkan syukur kepada Dia. Naikkan syukur kepada Allah. Maka saudara, Alkitab mencatat, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Bergembiralah, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Amin, saudara. Nah, kenapa sih kita harus bersyukur, Pak? Kita bersyukur, kita ingat-ingat di pertolongan Tuhan di masa-masa lalu. Kita ingat pertolongan Tuhan di masa-masa lalu, saudara. Itu membuat kita itu mudah untuk bersyukur. Oh, kalau tahun lalu Tuhan tolong saya. Tahun ini pasti Tuhan tolong saya. Amin, saudara. Sebab kasih setia, kedua saudara. Sebab kasih setia Tuhan itu sangat besar atas hidup kita. Sangat besar. Itulah alasan kenapa kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, 1 Tesalonika 5:18 berkata begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Saya akhiri dengan sebuah cerita, saudara. Ini seorang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur Tuhan. Ada seorang pelayan berkata kepada pelanggannya, apakah Bapak menikmati makanan yang saya sajikan hari ini? Lalu pelanggan berkata begini, tamu itu menjawab, segala sesuatu baik-baik saja. Tetapi akan lebih baik jika kamu menyajikan lebih banyak roti. Wah, berarti ini berpikir nih, saya akan sajikan lebih banyak roti. Besok dikasih 4, datang dia dikasih 4. Tetap saja. Akan lebih baik kalau kamu sajikan lebih banyak roti. Kemudian hari ke-4 dia sajikan 8. Tetap dia nggak puas. Harusnya kamu sajikan lebih banyak lagi. Akhirnya dalam cerita katanya, diambillah kue yang panjang semeter. Tapi dibagi 2. Kemudian dikasih ke dia. Dimakan. Gimana hari ini? Biasa saja. Sebab kali ini kamu bikin menurun 2 potong. Kemarin 8 potong, sekarang cuma 2 potong. Padahal besarannya semakin besar, saudara. Ini nggak tahu berterima kasih, saudara. Saudara, banyak orang, saudara. Seberapapun yang sudah dia terima, dia tidak pernah bersyukur kepada hidup dia. Tapi supaya kita bisa bersyukur, kita mulai berterima kasih kepada Tuhan atas segala apa yang Dia berikan kepada kita. Maka mulut kita akan penuh dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan sebuah pujian, saudara. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku bersyukur padamu, Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu.
Bapa, terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, persoalan apapun kami hadapi, kami bisa mengalami kemenangan ketika kami terima belas kasihan daripada-Mu. Supaya aku berdoa pada malam hari ini Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan belas kasihan daripada-Mu. Supaya mereka mengalami mujizat, mengalami pertolongan pada masa-masa yang sukar yang mereka hadapi. Masa sukar apapun mereka hadapi, biarlah terus ada mujizat yang Kau lakukan dalam hidup mereka. Bapa, malam ini aku berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan pribadi mereka, yang mengalami Tuhan pergumulan kesehatan mereka. Aku berdoa Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan sembuhkan. Sakit tumor, Tuhan sembuhkan. Sakit diabetes, Tuhan sembuhkan. Sakit darah tinggi, Tuhan sembuhkan. Mereka mengalami gangguan pencernaan, gangguan jantung, Tuhan sembuhkan. Mereka mengalami gangguan kelenjar, Tuhan sembuhkan. Mereka mengalami gangguan rematik, gangguan asam urat, Tuhan, asam lambung. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, supaya semuanya mengalami mujizat. Bapa, aku berdoa juga Tuhan buat setiap keluarga yang memberikan pokok-pokok doa kepada kami. Aku berdoa Tuhan supaya Tuhan pergumulan keluarga Tuhan pulihkan, Tuhan hubungan suami istri Tuhan pulihkan, hubungan suami dengan anak, suami dengan istri Tuhan pulihkan, hubungan orang tua dan anak Tuhan pulihkan semua. Bahkan hubungan anak mantu dengan mertua, aku berdoa Tuhan pulihkan semua. Bahkan mereka yang merindukan keluarga-keluarga yang merindukan keturunan ilahi, mereka yang sudah lama belum mendapatkan keturunan ilahi, malam ini kami berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak yang merindukan keturunan ilahi, hari ini kami berdoa Bapa supaya setiap kandungan-kandungan melahirkan keturunan ilahi. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus terjadi mujizat, keturunan ilahi akan dilahirkan Tuhan. Aku juga berdoa buat usaha anak-anak-Mu Tuhan, yang mereka mengalami keterpurukan dalam usaha mereka. Aku berdoa supaya Tuhan tolong usaha mereka, Tuhan bangkitkan lagi. Bahkan anak-anak-Mu yang merindukan Tuhan untuk buat bisnis yang baru, Tuhan buka jalan, berikan mereka hikmat Bapa untuk membuka bisnis-bisnis yang baru. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan anak-anak-Mu yang merindukan Tuhan teman hidup bagi mereka yang berdoa supaya Tuhan tolong mereka, supaya mereka mendapatkan teman hidup yang terbaik Bapa. Bahkan mereka yang merindukan untuk jual barang-barang mereka Tuhan, jual tanah mereka, rumah mereka, aku berdoa supaya Tuhan menolong, memberikan mujizat. Kau berikan mereka pertolongan Bapa, supaya mereka mendapatkan Tuhan pembeli yang terbaik. Bahkan anak-Mu yang merindukan sekolah Tuhan, sekolah untuk menyelesaikan tesis mereka, disertasi mereka, bahkan skripsi mereka, aku berdoa supaya Tuhan tolong mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya buat malam hari ini Tuhan, apapun menjadi pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun mereka belum menuliskan, kami percaya Tuhan sudah menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur padamu buat malam hari ini. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kami semua. Saudara kasih angkat tangan-Mu, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Kiranya anugerah dan berkat rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan manis Roh Kudus kiranya menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian mesbah doa malam hari ini. Biarlah kiranya anugerah dan kasih sayang Tuhan senantiasa ada dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu senin akan datang. Haleluya. Amin.